Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti Nabi Muhammad, engkau mengikuti orang-orang soleh, engkau mengikuti para aulia, beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, engkau pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah wa khairil wafa wa bahrus safa. Saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintaimu. Rasulullah sangat menyayangimu sebagai umat, sampai-sampai dikatakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harragat syafataihi marratain fa alqaitu sam'i fa sami'tuhu yaqul ummati ummati fadubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulal layali min khafin nahri sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Rasulullah bukan hanya Sayyidil Arab, Rasulullah Sayyidil Arab wal Ajam, bukan hanya pemimpin Indonesia, bukan hanya pemimpin Arab, bukan hanya pemimpin dunia dan akhirat Rasulullah. Tetapi tidak pernah memakai pakaian sutra. Tidurnya di atas kasur, tidurnya di atas tikar yang kasar, tidurnya di atas pelepah kurma. Kenapa? Karena beliau tidak mau beliau kenyang di saat lapar rakyatnya. Beliau tidak mau senang di saat rakyatnya susah. Harusnya para pejabat-pejabat kita sekarang menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin, padahal beliau pasti masuk surga. Bukan hanya pasti masuk surga, tetapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Pejabat-pejabat kita sekarang sebelum mereka jadi, kalau butuh sama habaib, butuh sama kiai, butuh sama ustad, kalau lagi mau calon, lagi pencalonan, baru butuh habaib, baru butuh kiai, baru butuh ustad, baru butuh majelis. Kalau udah itu, udah jadi, lupa sama habaib, lupa sama kiai, lupa sama ulama, dibuang ulamanya kalau sudah jadi. Sebelum jadi berjanji, kami ingin mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, tetapi setelah jadi, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera orang asing, yang makmur orang asing, saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah? Kita lihat ulama-ulama kita zaman sekarang, alhamdulillah kita masih banyak punya ulama yang ikhlas. Sekarang ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita banyak daripada dai-dai kita yang bisa dibeli dengan uang, saudara-saudara. Banyak yang menukar kehidupan akhiratnya dengan dunia. Coba kita lihat NU sekarang, Muhammadiyah sekarang. Kalau NU dulu kalau NU-nya menang, Islamnya menang. Muhammadiyah dulu, kalau Muhammadiyahnya menang, Muhammadiyahnya menang. NU sekarang, kalau NU menang, NU-nya yang menang, bukan Muhammadiyah bukan Islamnya yang menang. Kalau Muhammadiyahnya menang, Muhammadiyahnya yang menang, saudara-saudara. Bukan Islamnya yang menang. Partai-partai Islam, ada PKB, PKS, P3 dan lain-lainnya. Islam coba dibikin cover, tetapi mereka tujuannya perut, yang mereka menangkan, yang mereka sejahterakan, bukan Islamnya, saudara-saudara. Makanya Al-Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, wahai para ulama, apa kata Imam Ghazali? Jangan kau terima sedikit pun, sepeser pun yang datangnya dari pejabat yang zalim, walaupun kau tahu itu sesuatu yang halal. Karena kalau kau terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepada mereka, sehingga kezalimannya kau biarkan, kemungkarannya kau biarkan. Ditanya, Ustaz, Kiai Habib, kenapa kau tidak mau negor si fulan? Si fulan kan korupsi, si fulan kan menganiaya, si fulan zalim. Aduh, saya tidak enak mau negor, kemarin habis dikasih amplop. Saya tidak enak mau negor, kemarin habis dikasih mobil. Tidak enak mau negor, kemarin habis dikasih ini. Apa diteruskan Imam Ghazali? Pejabat-pejabat yang zalim, jangan kau doakan panjang umur. Kalau kau doakan panjang umur, berarti engkau ridho mereka berbuat kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, beliau tidak beliau tidak berpakaian sutra. Bahkan kata Sayyidatuna Aisyah, tidurnya bukan di atas kasur yang empuk. Ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir. Beliau meninggal dunia, beliau wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun roti yang kering. Wahai seorang manusia yang jarang tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka sairnya Allah. Saudara-saudara, Nabi Muhammad ini sholat sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad sholat sampai kakinya keluar nanah, tapi masih begitu takut beliau kepada Allah. Muntahal khauf, puncak rasa takut beliau kepada Allah.
sangat luar biasa, saudara-saudara. Padahal Nabi Muhammad ini pasti masuk surga. Allah ciptakan surga untuk Nabi, tapi Nabi Muhammad masih ibadahnya luar biasa, masih banyak menangis. Kita siapa? Apakah kita telah diberi jaminan surga? Kok kita hidup-hidupnya ini enak-enakan, tenang-tenang, mau sholat mau enggak sesuka hatinya kita, mau maksiat sesuka hatinya kita. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah ditanya oleh muridnya ketika beliau sedang menangis, "Ya Imam, ma hadzal baka?" Wahai Imam, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahlil baitir Rasul, engkau bagian daripada ahlul bait, engkau dzurriyyahnya Rasul. Bukankah Allah berkata, "Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira." Allah hendak mengeluarkan kotoran dalam diri kalian dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya, wahai ahlul bait. Engkau ahlul bait, kau pasti masuk surga, engkau dimuliakan oleh Allah, kata muridnya. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Celaka engkau berkata seperti itu. Celaka kau bilang seperti itu. Innallaha khalaqal janna liman ata'ahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah. Tinggalkan urusan-urusan yang membuat engkau jauh dari Allah. Kita lihat umat zaman sekarang, keadaan kita umat zaman sekarang, kita lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kita rela kehilangan Allah yang ngasih kita makan, yang ngasih kita ruh, yang ngasih kita kehidupan. Kita rela kehilangan Allah yang kekal hanya karena sesuatu yang binasa, hanya karena sesuatu yang akan hilang, hanya karena sesuatu yang nanti akan menyulitkan kita di akhirat. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau hina, yang membuat engkau jauh dari Allah sebelum dunia yang meninggalkanmu, sebelum kau mati. Al-mautu haq, wal gubru haq, wa yaumil ba'ats haq, wa yaumil mizan haq, wa yaumil mahsyar haq, wal jannatu wan nar haq. Kematian itu benar adanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kau pasti mati. Kalau kau mati, kau tidak tahu kapan kau mati. Tidak harus orang yang tua itu mati, yang muda juga mati. Tidak harus orang yang lapar itu mati, kadang orang yang kenyang juga mati. Kau tidak tahu kapan kau akan mati. Oleh karena itu beribadahlah engkau, bertakwalah engkau, seakan-akan kau akan mati besok. Ketika saya di Sulawesi, ketika saya sedang ceramah, ada seorang pendeta. Seorang pendeta itu bertanya kepada saya punya murid, "Itu siapa?" "Itu Habib." "Apa itu Habib?" "Habib itu dzurriyyah Rasulullah, cucunya Nabi Muhammad." Pendeta itu berkata, "Oh jadi kalian punya Nabi, Nabi Muhammad itu punya cucu?" "Iya betul, Nabi kami Muhammad itu punya cucu." "Sungguh bodoh kalian," kata pendeta itu. "Kenapa kalian biarkan dia berjalan di atas tanah? Andaikan Yesus, kami punya Nabi punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana. Lalu kenapa kalian sia-siakan cucunya Nabi kalian?" Oleh karena itu di sini banyak para habaib. Cintai para habaib kalian, lindungi para habaib kalian, senangkan hati mereka sama seperti kalian menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Insya Allah dengan duduknya kita di majelis maulid yang barakah ini, duduknya kita di perkumpulan yang mulia ini, selalu mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat.